Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kebisaan kami Tuhan. Kalau sampai sore hari ini Tuhan, kami boleh menikmati nafas kehidupan itu semua karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami menghargai setiap anugerah berkat yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu sore hari ini kami berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui ibadah praise and worship ini Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini bukan rutinitas biasa yang kami hadiri, tapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya pulang dari tempat ini hidup kami pasti diubahkan Tuhan. Bahkan setiap doa-doa kami pulang dari tempat itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa siapapun yang sakit, kelemahan tubuh sore hari ini, kami halau patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kehidupan kami, tidak berkuasa atas setiap hati dan pikiran kami, karena setiap kami adalah baik roh Allah, dan roh Allah tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya sore hari ini Tuhan, Kau hadir tengah-tengah setiap kami lebih lagi. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Dan di saat Engkau hadir, maka kami percaya ada pemulihan, ada sukacita, ada berkat baru. Bahkan kami percaya sore hari ini adalah sore di mana Tuhan Yesus menyatakan kuat kuasa-Mu bagi setiap kami. Hamba doa setiap umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, setiap teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka ke tempat ini Tuhan, agar kami boleh bersama-sama, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba doa tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ratu Plaza penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat Ratu Plaza ini, biar melalui Ratu Plaza ini banyak jiwa lebih lagi dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa biar kehendak-Mu yang jadi atas tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami siapkan hati kita kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Karalabata karanabasyata
mari mengangkat pujian kita, berbicara pada Tuhan Allah kita, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. For thou, oh Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above all God. For thou, O Lord, art high above the earth. Thou art exalted far above all God. I exalt thee.
Yesus. Hanya Yesus yang layak terima pujian. Meninggikan Engkau Yesus lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, ibadah yang kudus ini Tuhan Yesus, Engkau hadir. Dan hanya satu pribadi yang kami tinggikan malam hari ini, hanya Yesus. Hanya Engkau Yesus yang layak terima puji. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Menjadi iman kami di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Engkau pasti memberkati kami. Yakin Tuhan memberkati. Ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini yang kami percaya sore hari, selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menolong setiap kita, apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan, tantangan yang kita hadapi. Dan pujian ini menjadi satu rema buat saya dan keluarga, yaitu sekitar masih di pandemi waktu itu Bapak Saudara. Jadi masih di pandemi di 2020 itu anak kami yang bernama Luis itu satu hari divonis bukan COVID tapi divonis oleh dokter bahwa paru-paru basah. Paru-paru basahnya itu dengan tingkatnya sudah level tinggi, yaitu untuk paru-parunya hanya berfungsi sekitar seperempat persen lagi. Jadi dari keseluruhan 100% tinggal seperempat. Nah, saya tuh waktu saat divonis dokter seperti itu, yang saya pikirkan adalah waktu itu saya masih melayani di gereja yang lama. Jadi waktu itu juga yang saya dan istri juga waktu itu sama-sama melayani di gereja lama. Dan waktu itu yang saya pikirkan adalah, Tuhan, saya melayani Tuhan, kami melayani Tuhan. Masa iya sih kami lihat mujizat terjadi, lihat orang didoakan sembuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh duduk ya, silakan ya Bapak Ibu Saudara. Sorry Bapak Ibu. Ya, saya teruskan lagi.
waktu saat mengalami divonis dokter itu, kami berdua dan saya terutama waktu itu saya berpikir bahwa Tuhan, kami ini melayani Tuhan. Kami telah melihat perkara-perkara ajaib terjadi di depan mata kami sendiri, bahwa Tuhan telah menyembuhkan satu orang, satu penyakit, bahkan yang didoakan. Waktu itu saya sering, kami di gereja lama saya dipercayakan untuk melayani diakonia, jadi sering ya keluar masuk rumah sakit dan rumah duka, saudara. Di rumah sakit dan rumah duka. Dan di rumah duka juga saya melihat bahwa perkara-perkara ajaib juga terjadi, bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di altarnya Tuhan, tapi di rumah duka saat pemakaman itu terjadi hal-hal yang ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Bahwa peti mati, ya waktu itu saya mungkin ada saksikan, bahwa bisa saksikan bahwa saya melihat bahwa setiap peti mati yang diurapi oleh minyak urapan dan didoakan, jenazahnya begitu bertahun-tahun dikuburkan, begitu dibuka kembali bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahun itu, ada 3-4 tahun lah gitu ya, tetap utuh jenazahnya. Nah itu kuasa Tuhan, saya menyaksikan sekali bahwa bukan hanya yang sakit sembuh, tapi yang diurapi bisa tetap abadi gitu ya Bapak Saudara. Nah itu saya kadang bilang sama Tuhan waktu saat kami mengalami ya itu si anak kami divonis itu, saya bilang, Tuhan, kami melayani loh, kami telah melihat mujizat-mujizat, masa kami bisa mengalami, anak kami bisa mengalami yang seperti ini juga walaupun kami melayani. Nah ini satu proses pendewasaan buat kami. Pada saat waktu itu yang saya pahami adalah Tuhan mau mendewasakan iman percaya kami sebagai para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Yang saya tangkap dari Tuhan adalah Tuhan mau mendewasakan iman percaya kami lebih lagi. Jadi melayani bukan hanya sekedar melayani saja, tapi melayani paham benar siapa yang dilayani. Bukan hanya melayani jemaat, tapi Tuhan mau kasih tahu, kalian tuh melayani saya, melayani Tuhan yang sanggup melakukan apapun, mujizat apapun. Jadi tenang aja. Pada saat itu saya dapat terima seperti itu, dapat dari firman Tuhan juga meneguhkan iman saya bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Dia akan turun tangan bagi setiap kita. Dan beberapa proses dalam dalam rumah sakit juga waktu itu ada 2 dokter kalau nggak salah ya, 2 dokter, 2 rumah sakit, bahkan 2 rumah sakit. Sampai rumah sakit pertama dicek masih seperti itu, tapi kita tetap beriman bahwa Luis pasti sembuh. Berjalannya waktu, kami taat waktu itu, bahwa saya percaya bahwa dokter juga dipakai Tuhan untuk bisa jadi sarananya Tuhan untuk menyembuhkan. Artinya selain saya waktu itu kami setiap hari mengurapi Luis, bahkan perjamuan kudus setiap hari. Saya percaya bahwa di saat kami melakukan bagian kami, Tuhan akan pasti turun tangan melakukan bagiannya Tuhan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah beberapa waktu berjalan, kurang lebih 5-6 bulan ya kalau nggak salah waktu itu, 5-6 bulan kami rutin cek ke dokter dan segala macam. Nah kurang lebih hampir setahun, dan itu juga sudah dari rumah sakit yang satu pindah ke rumah sakit yang lain. Saya nggak mau sebut rumah sakitnya karena nanti saya dikira endorse Bapak Ibu. Jadi bayangkan sampai kami punya iman yang ngotot bahwa rumah sakit ini mungkin salah, mungkin rumah sakit ini yang benar, coba kecek yang sini gitu. Jadi itu perjalanan waktu kurang lebih 1 tahun, 6 bulan sampai setahun lah, itu kami pun pindah rumah sakit. Dan tetap Bapak Saudara kami mengerjakan bagian kami, yaitu melayani waktu itu juga. Terus kemudian juga tetap
tetap ke dokter juga, tetap perjamuan kudus juga. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, tidak akan tinggal diam bagi kita. Nah, saat yang setelah berjalannya hampir kurang lebih setahun, waktu itu istri saya sih yang ngotot untuk cek lagi, periksa lagi. Cek periksa, padahal belum waktunya. Jadi ada setiap bulan itu cuma satu kali ke dokter, dikasih jatah karena BPJS ya. Kecuali nggak BPJS itu beda ceritanya. Kalau ini BPJS, jadi 1 bulan sekali itu dikasih waktu untuk cek dokter. Terus kemudian juga dikasih obat lah gitu, dan obatnya itu biasanya dikasih untuk 2 bulan atau 3 bulan sekaligus gitu ya. Nah, setelah pindah rumah sakit, sempat ya pindah rumah sakit itu, kami istri saya bilang udah cek lagi aja nggak apa-apa. Pasti saya bilang belum waktunya, nanti mesti cek pas nanti setelah genap 1 bulan. Udah nggak apa-apa, cek aja. Udah, jadi kami bikin janji tuh sama dokternya, biasanya bikin janji dulu untuk cek lagi. Dan di saat cek itu pagi ya kalau nggak salah ya, itu pagi kan, pagi itu kita datang ke dokter dengan harapan bahwa saya percaya ini udah Tuhan Yesus sudah sembuhkan Luis, dan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus sudah sembuhkan segala penyakit paru-parunya. Divonis paru-paru basah, dan tapi sudah sembuh. Nah, memberanikan diri untuk ngecek. Akhirnya pagi-pagi itu seperti biasa kami nunggu dulu panggilan untuk nomor urut. Jadi setelah itu dipanggil nomor urutnya, kami datang, masuk, cek. Jadi suruh ke X-ray, suruh ronsen. Jadi hasilnya itu mesti nunggu lagi. Hari itu juga dapat sih untuk hasil ronsennya. Nah, setelah itu singkat cerita kami nunggu, dan kalau mau dilihat, saya sih sebenarnya ada hasil ronsennya juga sebelum setelah divonis sama sebelum divonis. Saya ada fotonya untuk X-ray, untuk ronsennya. Jadi kalau paru-paru kan kita ada 2 nih ya Bapak Ibu ya, paru-paru kita 2. Nah, ini yang berfungsi tinggal seperempat di bawah sebelah kiri. Yang berfungsi tinggal seperempat di kiri, yang di sini udah putih semua. Ini putih, yang ini hitam. Yang berfungsi di bawah ini hitam. Nah, setelah berjalannya waktu yang 1 tahun sampai akhirnya 1 tahun, sebelum 1 tahun sih sebelumnya itu, setelah kami cek lagi di dokter yang satu lagi, paru-parunya kembali normal Bapak Saudara, kembali putih semua. Ini sih mujizat Tuhan buat saya, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang janjikan bahwa di saat kita setia mengerjakan perkara kecil, maka Dia akan senantiasa memberikan perkara yang besar. Artinya saat kita menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, maka Dia senantiasa bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dia selalu menolong kita, dan tidak pernah setengah-setengah kalau Dia tolong setiap kita. Selalu komplit, full, sampai full, dan kita bersuka cita karena itu. Sama-sama kita naikkan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Daralaba syatakaralaba. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Ini yang kami percaya malam hari ini Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati.
Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, takkan terjatuh tanpa seizinku. Sama-sama lebih lagi, sungguh lagi, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. terima kasih Menjagaku, sehelai di rambutku tidak akan pernah terjatuh. akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. sama-sama lebih lagi, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu, Tuhan selalu yang kami percaya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kau Tuhan yang kami percaya, pedulikan kami percaya Kau sanggup bersamaku. menolong hidupku, pertolongan tak pernah terlambat. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari. Mari bermazmur bagi namanya Yesus, Allah sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan. Satalah
karya-karyamu yang ajaib atas setiap kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus, Allah yang senantiasa beri kekuatan bagi kami, Allah yang senantiasa setia atas setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami sadar seringkali kami tidak setia kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu terus terbuka atas setiap kami. Bahkan setiamu terus sampai tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya apapun yang menjadi syukur kami pada sore hari ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa tepat pada waktunya, selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita boleh naikkan doa-doa kita sejenak di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang janjikan bahwa dua orang benar bila dengan yakin dengan yakin didoakan akan besar kuasa. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Dia Allah yang selalu tepat waktu menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan, dengarkan setiap seruan doa umat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu menepati janji-Mu atas setiap kami. Karena waktu-Mu pasti yang terbaik. Dalam setiap kehidupan kami ada proses yang kami akan alami dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa di saat waktu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, maka yang terbaik pasti Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan setiap doa umat-Mu sore hari ini. Dan ini yang kami percaya sore hari ini, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik atas setiap kami. Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Engkau akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan kami. Engkau akan yang menyembuhkan setiap sakit, penyakit, kelemahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sore hari. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Katakan lewati cobaan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ini yang kami percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sama-sama dengan setap hati kita lebih lagi katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama lebih lagi. Perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan masih yang terbaik. Walau kadang Jauh dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan katakan lewati cobaan ya Tuhan. lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan sekali lagi dengan iman percaya kita katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi setiap kekuatan kita. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan senap hati kita lebih lagi. Tinggikan nama Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Ayo tepuk tangan sama-sama. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup membela setiap kehidupan kami. Tuhan juga yang sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan imanmu katakan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara. Alam menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Tuhan selalu bersyukur secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu bawasannya untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus Allah kami. Mari sama-sama, Mon Hermon, sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Alam menara dan kota perlindungan. Sama-sama, Mon Hermon katakan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku Tidak akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ayo sama-sama, tepuk tangan semua-semua. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Ayo sama-sama katakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sama-sama lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan selalu bersyukur secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih
terusin aja Pak Thomas. Kita langsung lanjutkan ya, kita memuji nama Tuhan Allah kita. Lanjut Bu Lolo. Kau diberi kuasa. Yes. Haleluya. Ada yang mau menerima kuasa Allah, mari bergoyang buat Tuhan Allah kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, come on, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Buktikan kuasa dari Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ya, dengan penuh iman, pakai kuasa dari Tuhan Allah kita. Come on. Ku diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, lagi ya, dengan iman, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji nama Tuhan, Dia Raja segala raja yang memberi kuasa bagi setiap kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari lebih lagi sore hari ini saya percaya bahwa setiap kita sore hari ini lebih lagi ingin diberkati Tuhan, bahkan kayak percaya melalui pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya testimony time. Sebenarnya testimony time itu tadi udah pernah ya. Ya tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya melanjutkan aja tadi yang kesaksian saya dari ini. Sebenarnya kesaksiannya banyak sih Bapak Ibu, kalau mau bicara kesaksian dalam hidup saya, terutama dalam keluarga saya juga itu terlalu banyak. Cinta kasih Tuhan yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga.
Jadi saya percaya saudara juga pasti banyak kesaksian-kesaksian yang dimana Tuhan menolong, bahkan Tuhan membela, bahkan Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap apa yang menjadi kebutuhan setiap Bapak Saudara dan saya. Dan sore hari ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan sedikit juga, akan membagikan sedikit firman juga sedikit, yaitu Tuhan atas proses judulnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Tuhan atas proses? Jadi Tuhan itu bukan hanya menghargai hasil akhir dari apa yang kita perbuat, tapi Dia menghargai prosesnya juga. Dan Dia juga mengizinkan proses itu terjadi buat setiap kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan sore hari ini kenapa saya katakan tertarik dengan Tuhan atas proses? Banyak hal di dalam kehidupan setiap kita itu merupakan setiap proses-proses yang diizinkan sama Tuhan terjadi. Bahkan apapun di dalam dunia ini tidak ada yang instan Bapak Ibu. Jadi semua by proses. Untuk ya mungkin kalau bicara soal proses, siapapun kita semua pasti menjalani proses di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saya mulai dari di tempat ini Bapak Gembala juga jadi seorang gembala ya Pak. Itu merupakan ada prosesnya Pak ya. Proses yang panjang untuk menjadi satu gembala sidang, yaitu Mount Hermon Church. Pasti ada prosesnya. Semua juga kita pasti punya proses. Dan sekali lagi terima kasih bagi Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kesaksian lagi pada sore malam hari ini. Karena udah berminggu-minggu ngelihat wajah saya terus ya Bapak Ibu ya. Gak bosan ya, saya berharap jangan bosan sih Bapak Ibu. Tapi kalau bosan juga gak apa-apa. Saya percaya bahwa saat saya dipercayakan untuk membagikan kesaksian, bahkan sharing sedikit firman, ya ini sebuah anugerah buat saya di mana saya boleh diberikan kesempatan pada saat malam hari ini. Dan sekali lagi untuk Tuhan atas proses yang saya ambil ini, saya melihat bahwa bukan hanya saya yang diproses Tuhan, tapi memang dari dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal ya Bapak Ibu ya. Dibalikin lagi di awal. Tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal mulai dari siapa yang paling terkenal di prosesnya, yang paling paling dahsyat di proses Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara pasti tahu Ayub ya. Ayub di proses Tuhan diberikan satu proses yang luar biasa, diizinkan terjadinya iblis boleh mencobai asalkan tidak diambil nyawanya saja kata Tuhan ya pada iblis. Bahkan bukan hanya Ayub, tokoh Alkitab yang lain juga banyak yang mengalami proses. Yusuf juga mengalami proses yang luar biasa, diizinkan Tuhan sampai akhirnya dia dijual ke penguasa ke Sida ya waktu itu ya Bapak Ibu ya, yang di Kejadian 37 dijual sejumlah 20 sikal. Kejadian 37 ayat yang 28 itu. Yusuf dijual sampai akhirnya diproses sampai akhirnya menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Dan kemudian yang diproses siapa lagi? Daud juga diproses Tuhan. Dari tadinya seorang penggembala kambing dan domba. Kalau kambingnya banyak, dombanya banyak gak apa-apa. Jadi pengusaha atau peternak ya. Bukan pengusaha tapi peternak. Tapi ini cuma 2-3. Jadi ini bukan jadi pengusaha tapi jadi penggembala aja. Dari seorang penggembala, kambing dan domba. Terus kemudian pekerjaan yang kedua adalah Daud seorang pengantar makanan. Kerjaannya cuma disuruh sama bapaknya nganterin makanan ke abang-abangnya yang ada di lini depan pertempuran antara Israel dan Filistin. Dia disuruh antar makanan. Cuma itu aja kerjaannya. Jadi
Ini suatu proses Tuhan yang luar biasa. Tapi siapa yang sangka bahwa Daud yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dan pada saat sore hari ini juga saya mau ambil firman Tuhan ini, Tuhan atas proses ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Ada yang bawa Alkitab? Oh, nggak ada. Oh, ini handphone suci ya. Handphone suci. Handphone suci. Sekarang nggak banyak yang bawa Alkitab ya. Cuman bawanya handphone suci, terus iPad suci ya, Alkitab ya. Ntar lagi apa lagi nggak tahu. Apalagi kemarin saya tadi barusan ngobrol-ngobrol sama Bapak Gembala. Kemarin bosnya Tesla datang kan ke Indonesia kan waktu di Bali bawa Starlink. Saya pikir Starlink yang Starbucks keliling. Nggak tahu ya, Starlink internet. Yang saya tahu Starlink itu cuma Starlink Starbucks keliling, bukan Starlink yang internet. Ternyata Starlink itu sekarang bisa menghancurkan pangsa pasar internet seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi wah luar biasa ya Pak Gembala ya, betul ya. Paling murah nantinya dari seluruh provider. Ini saya nggak di-endorse ya, sekali lagi saya nggak di-endorse. Saya nggak di-endorse. Jadi ya perkembangan zaman ini menuntut supaya kita terus update. Kalau enggak kita ketinggalan Bapak Ibu. Nah ini updating ini adalah suatu proses juga buat setiap kita. Artinya saat kita udah nggak update lagi kan sama perkembangan zaman, kayak saya nih nggak update kemarin. Taunya Starlink hanya Starbucks keliling, bukan Starlinknya satu perusahaan internet. Nah seperti itulah saat kita nggak update pasti akan cupu. Kalau dibilang apa cupu? Kalau bahasa sekarangnya, bahasa anak sekarang cupu, akan ketinggalan zaman lah ya, kayak gitu ya. Nah, kembali lagi sama yang firman Tuhan kita pada saat sore malam hari ini, yaitu tadi kita bicara soal Tuhan adalah Tuhan atas proses. Dan firman Tuhan pada sore hari ini kita ambil dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayatnya 5 dan 6. Saudara bisa baca langsung di layar. Nah, kita baca sama-sama. Mazmur 126 ayat 5. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Dan perkataan ini untuk Mazmur 126 ini adalah ditulis saat bangsa Israel, sejarahnya Bapak Ibu ya. Sejarah ditulis Mazmur 126 ini ditulis saat bangsa Israel dikembalikan ke tanah airnya saat sudah melakukan pembuangan dari Babel Bapak Ibu. Jadi saat itu kalau kita baca dari awal di 126 ayat 1 sampai dengan ke-4 itu adalah perikopnya adalah nyanyian syukur. Boleh diminta tolong kalau di ayat 1-nya. Kita lihat perikopnya juga sama-sama. Ada? Perikopnya nggak ada? Oh nggak ada. Oh ya, ini adalah nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion di ayat yang pertama. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini bicara soal waktu nyanyian syukurnya bangsa Israel saat mereka dikembalikan kembali ke tanah airnya mereka atas pembuangan dari Babel yang sudah mereka lalui. Artinya bangsa Israel waktu itu sudah mengalami berbagai macam proses Tuhan. Dari mulai keluar dari dari tanah Mesir, melalui padang gurun, di banyak hal yang dilakukan sama bangsa Israel, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap berserta dengan bangsa Israel. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi bangsa Israel.
Begitu juga kita. Saat kita diproses Tuhan, untuk kita keluar sebagai pemenang, keluar sebagai melalui setiap proses kita, saya percaya bahwa Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Senantiasa tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini, Mazmur 126 ayat ke-5 dan 6 ini menyatakan bahwa dalam setiap proses kehidupan kita ada jatuh bangun dan air mata yang mengalir. Tapi di saat kita mengikuti setiap proses dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan melihat janji Tuhan pasti digenapi dan kemenangan demi kemenangan pasti Tuhan berikan bagi kita. Karena tidak akan ada progres tanpa adanya proses. Jadi nggak akan ada progres kalau nggak pakai proses. Itu yang mesti kita paham bahwa Tuhan mengizinkan proses dalam setiap apapun dalam hidup kita untuk memberikan kita progres. Kehidupan kita menjadi progres ke depannya. Dan malam hari ini ada 3 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama yaitu kata-kata menabur Bapak Ibu. Tadi di Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur. Nah, kata-kata menabur ini kita lihat. Menabur yaitu tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetap menabur. Sekalipun ada proses yang kita alami dalam hidup kita. Apapun itu, entah dalam pekerjaan, keluarga, atau pelayanan sekalipun, tetaplah menabur, tetap melakukan pekerjaan, mengerjakan apa yang menjadi bagian setiap kita. Karena di saat kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita, Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Allah yang selalu memberikan tepat pada waktunya apa yang menjadi setiap doa-doa kita, permohonan kita. Karena saya percaya bahwa di saat kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan juga bagi kita untuk melewati setiap proses demi proses dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua yaitu percaya akan janji Tuhan yang akan digenapi. Kita buka dari 2 Petrus 3 ayat 9. Mohon maaf Bu, biasa. 2 Petrus ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Dan saya percaya bahwa di saat kita percaya akan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Dia Allah yang senantiasa menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya bagi setiap kita, diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Itu pasti terjadi bagi kita. Apalagi janji Tuhan yang engkau imani pada saat malam hari ini. Apapun itu janji Tuhan, pasti Tuhan Yesus genapi ya Tuhan kehidupan kita. Tapi kita terus percaya akan janji Tuhan yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara pada saat malam hari ini, yaitu sabar dalam menanti penggenapan janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Nah, sabar dalam menanti penggenapan janji Tuhan atas setiap kehidupan kita, yaitu diambil dari kata sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar itu untuk, kalau kita baca sabar untuk menanti. Nah, saya garis bawahi menanti ini. Menanti itu adalah hal yang paling gak enak, yaitu menunggu. Menunggu itu hal yang paling gak enak Bapak Ibu. Betul ya? Menunggu. Apa yang kita tunggu dalam hidup kita saat hari-hari ini? Apa yang kita tunggu? Saya
Mungkin saya nggak tahu apa yang menjadi penantian saudara pada saat hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa di saat kita sabar dalam menanti atau menunggu pengenapan janji Tuhan atas setiap hidup kita, maka Dia Allah yang tidak pernah memberikan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Dia selalu tepat waktu untuk menggenapinya. Seringkali saat kita menunggu, Bapak Ibu Saudara, menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, Dia senantiasa memberi kekuatan bagi kita. Dan saat kita menunggu, bagian kita menunggu, hal yang paling tidak enak adalah menunggu itu seringkali kita terguncang iman percaya kita bahwa kadang kedengar, Tuhan dengar vonis dokter atau dengar perkataan teman-teman sekeliling kita, ya yang bilang bahwa entah apa ya, maksudnya dalam sakit penyakit kah, dalam pergumulan hidup kita, Tuhan gak akan jawab doamu karena lu belum siap. Tuhan gak akan buka jalan buat pekerjaan lu. Seringkali begitu saudara, ada kata-kata sumbang yang seringkali kita dengar yang menggoyahkan iman kita dalam menunggu janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupan kita. Dan yang Tuhan mau adalah di saat kita menghadapi hal yang seperti itu, ada kata-kata negatif dari sekeliling kita atau dari circle-nya kita, dari keluarga kita. Yang Tuhan mau adalah kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita perlu di-charge lagi Bapak Ibu. Iman kita perlu di-charge lagi. Di-charge dengan apa sih? Kalau biasanya kita mau di-charge sama Tuhan, iman kita kembali di-charge lagi dengan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, saat malam hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara di-charge kembali melalui pujian penyembahan, melalui sharing sama-sama, bahkan kesaksian-kesaksian yang dibagikan, kita kembali di-charge kembali sama Tuhan. Bahwa kita mengingat kembali bahwa Tuhan yang senantiasa akan memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kekuatan, bahkan kita percaya pada malam hari ini, Dia yang senantiasa memberikan lebih lagi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu untuk sharing singkat saya pada malam hari ini. Dan biarlah pada saat malam hari ini semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Luar biasa nih. Ini nih kalau, oh ya. Ini Bu Lolonya sedang ke toilet. Jadi agak diperpanjang dulu aja ceritanya boleh. Mungkin ya. Iya. Kita perpanjang lagi. Benar ya, benar ya. Saya mau udah buru-buru, saya pikir udah daripada nanti telat lagi ya kan. Pulang terlambat. Kalau ini kan sampai jam berapa pendeta ditutup? Sampai jam 11:30 ya. Iya, siapa berani nutup? Pak Joni di belakang? Pak Joni ada di sini. Siapa berani nutup? Pak Joni ada di belakang. Tahu gitu saya tadi langsung aja sampai jam 9. Tapi tadi itu kisah yang luar biasa ya. Ya, tenang aja Bu. Ya, ya mungkin dilanjutkan ya. Sebetulnya kalau bagi saya orang Kristen tuh hidup itu bicara tentang respon ya pendeta ya. Bagaimana kita meresponi kondisi hidup kita. Waktu kita dikatakan pertandingan iman itu bukan bertanding seperti yang terjadi ya. Karena dunia ini akan menggoncang iman kita ya. Waktu kita berkata Tuhan itu baik, Dia buat situasi seolah-olah Tuhan itu tidak baik. Waktu kita berkata Tuhan sudah melayakkan kita, akan ada saja orang yang bilang, lu kan kemarin habis ini ya, kayaknya lu gak layak kayaknya gitu kan. Atau waktu Tuhan mengatakan kau layak mendapatkan berkat-berkat kita, karena pendeta selalu mengatakan kan kita ini sudah layak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Maka dunia akan berkata,
gagal lagi kan, gagal maning gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada gagal maning gitu ya. Tapi memang kita yang harus meresponi, dalam respon kita itu kita meneguhkan iman kita. Jadi waktu kita berdoa, saya itu percaya doa itu bukan cuma minta, tapi waktu kita berdoa sebetulnya kita meneguhkan iman kita. Waktu kita berdoa kita kembali berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang gak main-main gitu. Waktu dia berkata ya, it means yes. When he said yes, it's a very big capital yes. No doubt, nggak ada, Tuhan tuh nggak suam-suam kuku gitu ya, nggak iya, dia ya. Gitu ya. Cuman karena kita ini yang agak terombang-ambingan dengan kondisi, ya saya percaya sih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, tapi kok saya nggak dapat kerja ya Tuhan ya. Coba kalau Bapak Ibu lihat saya malam ini dalam kondisi baik-baik atau tidak baik-baik? Padahal tidak baik-baik ya kan? Iya, tapi orang yang percaya tidak akan menunjukkan bahwa dia tidak baik-baik. Karena dia percaya ini cuma hal yang sementara. Benar gak buat dia ya? Ini cuma yang sementara, kita cuma melewati gitu kan. Tapi lolos juga sepanjang hidup saya yang masih pendek ini. Ya dong, saya kan mau hidup panjang ya. Jangan sepanjang hidup sudah panjang sama Tuhan, berarti udah selesai kan? Udah panjang kan lu? Ya sudah selesai enggak ya? Sepanjang hidup saya masih pendek ini ya. Saya ibu tunggal Bapak Ibu ya. Saya membesarkan 2 anak saya sendirian, tidak ada bantuan, terutama karena saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Jadi awal-awal itu tidak boleh ada seorang pun yang membantu saya, sendirian gitu ya. Dan pencobaan pertama saya ya memang saya bangkrut gitu ya, saya bangkrut benar total ya. Nah, hari ini juga duitnya mepet-mepet ya, tapi ini masih mepet-mepet judulnya. Kalau waktu itu udah nggak ada gitu kan, jadi masih lebih baik, saya tetap lebih baik ya kan. Bagusnya orang Jawa itu untung aja gitu kan, untung aja. Iya kalau orang Jawa kan untung yang kiri loh yang keplecok, coba yang kanan gitu, udah keplecok juga. Untung yang kiri yang patah tuh kan, tetap ya kan. Tapi zaman itu waktu itu saya benar-benar nol, nggak ada sama sekali. Kaget. Ya, nol, nggak ada sama sekali gitu kan. Dan waktu itu benar-benar di masa itulah waktu nol. Ya, Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya. Sejak hari itu saya percaya, nggak usah ribet jadi orang. Ya, Shopee-nya bunyi katanya suruh belanja ya. Iya, suami siapa ini ya? Hobi belanja di Shopee dia. Dia langsung cari Starlink pendeta. Tadi saya langsung cari Starlink. Ternyata mahal sekali. Waduh. Masih mahal ya pendeta. Starlink mahal. Langsung cek tadi di Tokped ya. Lupa kan aku. Saya kan ada-ada. Aku langsung lupa kena Starlink tadi. Tapi yang saya percaya dalam sekarang ini, kemarin saya baru kehilangan uang ya, agak lumayan ya, agak ngap-ngap ini kan karena lumayan itu ya. Tapi saya percaya ini sesuatu yang akan bisa dilalui. Ya, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Wong sampai hari ini saya masih berdiri. Ya pendeta ya. Sampai hari ini saya masih ada di sini. Masih cantik loh. Benar enggak Boldi? Enggak kurus-kurus. Benar enggak? Iya dong. Iya kan? Iya makanya kalau ada yang nyuruh saya diet, saya bilang, "Loh, saya invest jadi begini nih berapa miliar mungkin ya Pak ya. Lah kok investasi saya disuruh hilangkan gimana? Ini investasi loh ini." Benar gak pendeta suruh kurus gak mau kan? Berapa ratus juta udah dimasukkan ini. Kok suruh buang? Ya kita percaya bahwa perjuangan iman kita itu bukan bicara tentang hidup kita selalu baik-baik saja. Tapi juga percaya bahwa hidup kita tidak baik-baik saja. Itu bukan karena Tuhan mah gak kurang kerjaan gitu ya, bikin hidup kita jadi gak baik-baik. Tapi kondisi yang kita alami sekarang ya karena ulah kita sendiri, karena apa yang kita lakukan sendiri. Yang harus kita selalu lihat betapa kita ini loh sudah begitu bodoh, ya kan, jatuh dalam jurang yang sudah kelihatan gitu, tetap jatuh. Tapi tangan Tuhan terus memegang kita. Itu yang buat saya wow, saya ini salah loh Tuhan. Saya ini salah loh Tuhan. Saya ini bodoh loh Tuhan. Kau sudah berbisik loh sebetulnya Tuhan. Tapi saya tetap melangkah. Tapi waktu saya melangkah dan jatuh, Tuhan gak bilang ini, apa gua bilang apa aku bilang, enggak. Tuhan tetap memeluk kita, mengangkat saya dan membawa saya keluar dari lubang yang saya buat sendiri. Itu loh Tuhan yang kita sembah. Itu loh Tuhan yang setiap hari Jumat walaupun capek kita pulang kerja, kita datang ke sini dan bernyanyi menyembah Dia.
Kalau Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu mau capek kayak apa Bu Odelia ya, kita akan tetap datang. Mau seperti apapun ya Bu Odelia ya, kita akan tetap menyembah Tuhan. Saya sebetulnya hari ini sedang separuh hidupannya ya, sedang separuh. Enggak separuh nyawa kayaknya ya, kayak enggak menginjak bumi hari ini ya, dari pagi saya enggak ngerti, enggak separuh lah pikirannya ya. Tapi begitu masuk dan mulai memuji, beda. Karena saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Sepanjang hidup saya dia terus membuktikan, bukan saya membuktikan loh, dia terus membuktikan kepada saya ya, kepada kita semua yang ada di sini. Saya yakin Anda semua punya kesaksian personal ya. Jangan takut loh, jangan bilang tapi saya mah cuman gitu aja. Bapak Ibu, saya nggak punya cerita kayak Bu Odelia, saya nggak punya cerita seperti Pak Thomas, nggak ada. So, saya jadi mikir lah elah, hidup saya ternyata baik-baik aja ya. Kok saya stres itu ada apa gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa berat ringannya pencobaan itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengalaminya. Kita tidak punya hak untuk mengatakan Allah gitu aja nangis gitu ya. Tapi sebagai orang yang percaya, tugas kita adalah menunjukkan kasih Tuhan. Bagaimanapun apapun yang dia lakukan, seremeh apapun bahkan seberat apapun kesalahan dia, tugas kita adalah memeluk. Tugas kita adalah mengasihi dan Tuhan yang akan mengubahkan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, yes Lord, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, yes Lord, ku dapat jawabanku. Bapak Ibu Saudara ya, waktu menyanyikan ini Bapak Ibu harus benar-benar masuk dalam hati. Kekuatan Bapak Ibu, kemenangan Bapak Ibu bukan dari kekuatan kita, tapi hanya di dalam nama Yesus. Jangan ambil beban itu, letakkan beban itu ke kaki Tuhan. Dan biarkan dia menanggung beban apa yang kita miliki, karena itu yang dia minta. Hai engkau yang berbeban berat, datang kepadaku, akan aku beri kau kelegaan. Dalam nama Yesus, yes, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, yes. Terima kasih Tuhan, ku dapat jawabanku.
Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berlutut yuk. Kita berlutut yuk. Ini malam yang istimewa loh. Mari kita berlutut ya. Kaki saya sakit tapi ayo kita berlutut ya. Mari kita berlutut berdoa kepada Tuhan Allah kita. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Yes Lord. Ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Kekuatanku Kuatanku nama Yesus. dalam nama Yesus. Yes Lord. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan hidupku dalam Yesus. Pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Hidupku dalam Yesus. Pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Bapak Ibu yang mau berdoa, berdoalah. Yang bisa bahasa roh, berbahasa roh lah. Tuhan ada di dekat kita. Dia sedang ingin mendengar apa yang kita sampaikan. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan. Oh, kami percaya
kekuatanku. Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku pujikan Yesus, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu takkan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, kuasa-Mu terjadi bagiku. Nyatakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman nyatakan, come on, come on, come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyatakan dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Luar biasa. Pulang nanti keluar jadilah orang berbeda. Orang yang percaya bahwa kita sudah menerima janji Tuhan. Amin. Amin. Jadi pulangnya nggak kuyu dia, pulangnya gagah ya. Apapun yang terjadi tetap gagah. Karena kita percaya Tuhan beserta kita.
Antara pengumuman persembahan mirip-mirip soalnya. Kita akan memberikan persembahan ya. Yang terbaik karena kita sudah merasakan benar ya. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dari tempat ini ya. Maka kita akan turut serta dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pak Thomas mau memimpin doa? Silakan. Ya, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan yang menyediakan hari ini bagi setiap kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas lawatan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari-hari ini Tuhan, di tengah masalah pergumulan tantangan yang ada Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu dan saatnya Tuhan, malam hari ini kami akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka hamba doa siapapun mereka yang memberikan persembahan, di tangan mereka ada berkat. Apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Toko dagangan, usaha, pekerjaan, karir, studi anak-anak mereka diberkati ratusan kali ganda. Bahkan mereka yang memberikan persembahan bebas miskin tidak akan pernah kekurangan. Kami akan melihat tangan Tuhan bekerja melawat setiap kami, memelihara kami dengan sempurna hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan sama-sama. Kita katakan amin. Baurapan di kepala Harun, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Come on, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Come on. Yang kejang
kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Minggu 26 Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Erik Latu Harhari. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru MTH. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mount Hermon Church punya program baru sepanjang bulan Juni sampai Juli. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin. Yang kedua adalah khotbah tematik. Tanggal 2 Juni temanya adalah Kristen Progresif. Tanggal 9 Juni tentang persepuluhan. Tanggal 16 Juni tentang worship leader. Tanggal 23 Juni tentang LGBT. Dan tanggal 30 Juni tentang penginjilan via medsos. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 19 Mei 2024 sesi pertama jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 26 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Oh, nggak ada promo ya? Belum ya? Minggu depan. Bromonya belum. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah pujian penyembahan, praise and worship ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah kesempatan untuk kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas hidup kami. Berkati Tuhan, Pastor Lovely bersama juga Bapak Thomas William Tuhan, pakai mereka semakin heran dan dahsyat dalam pujian penyembahan Tuhan. Berkati keluarga mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan. Sembuhkan dari segala penyakit. Apapun penyakit dan kelemahan kami disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, usahakan, diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Ratu Plaza ini yang selalu menyediakan tempat bagi kami Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Dan ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang. Menarik untuk datang ke gereja ini, menarik untuk datang juga ke Ratu Plaza ini, bahkan juga menarik banyak tenan untuk menyewa di Ratu Plaza ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga Pak Joni beserta Ibu Lydia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Pemimpin kami manusia Tuhan, karena itu mereka bisa salah. Tetapi mari kita orang Kristen jangan menghujat pemimpin, karena mereka Tuhan yang mengangkat untuk mengurus kita. Karena itu kalau kita menghujat mereka, berarti kita juga menghujat Tuhan atas pilihannya. Kami hari ini Tuhan ingin berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beliau beserta istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya. Semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan, usahakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga jajaran menteri, berkati juga Tuhan anggota dewan agar mereka juga punya hati untuk bangsa ini Tuhan. Agar negara kami semakin maju dan sejahtera. Kami juga Tuhan punya banyak program-program Tuhan untuk memajukan gereja, perlombaan khotbah, perlombaan WL, khotbah tematik dan banyak lagi lainnya Tuhan. Tapi ini adalah upaya kami, rencana kami. Tapi kami tetap bergantung kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri doa sahabat ini dengan doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari layar televisi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Setiap waktuku kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku